Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat 7, kata kunci renungan pada malam ini adalah tetap setia. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 88 ayat 2 sampai dengan ayat 19. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau, biarlah doaku datang ke hadapan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan, aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur, yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah Kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam, aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu Kau tindihkan kepadaku. Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah Kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar, mataku merana karena sengsara, aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari, telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah Kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur, dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan, dan keadilan-Mu di negeri segala lupa? Tetapi aku ini, ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa, ya Tuhan, Kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripadaku, aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil, aku telah menanggung kengerian daripada-Mu, aku putus asa. Kehangatan murka-Mu menimpa aku,
Kedahsyatanmu membungkamkan aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Terambil dari kitab Mazmur 88 ayat 2 sampai dengan ayat 19. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, tatkala hidup diselimuti oleh mendung kepedihan, lihatlah terang kasih Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Seorang pengarang bernama Samuel Johnson, yang hidup pada abad ke-18, dikenal karena kecerdasan, kepekaan, dan pengetahuannya yang sangat luas. Namun ia mengalami kesepian yang membuatnya depresi. Oleh karenanya, ia sering mengajak orang miskin dan para tunawisma ke rumahnya supaya ia selalu dikelilingi manusia. Ia juga mengaku sangat takut pada kematian. Bagaimanapun juga, dalam sebuah artikel di Ensiklopedia Britannica tertulis tentang semangat hidup Johnson. Artikel ini memandang Johnson sebagai seorang moralis Kristen yang sangat meyakini realitas dosa dan penebusan yang dikaruniakan melalui iman dalam Yesus Kristus. Selain itu, di sana juga dikatakan bahwa imannya telah menang, karena ketika mengetahui bahwa dirinya diambang kematian, ia menolak untuk minum obat penenang karena ia telah berdoa dan akan menyerahkan jiwanya kepada Allah tanpa ragu. Artikel tersebut menyimpulkan, jarang sekali ada manusia yang meninggalkan teladan yang sangat baik seperti Samuel Johnson. Saya mengenal banyak orang percaya yang demikian. Sebagian besar orang Kristen mengalami siklus sukacita dan kesedihan yang terus berulang. Tatkala putus asa, mereka mengutip ayat-ayat Alkitab. Namun terkadang mereka hanya mendapat sedikit penghiburan, karena mereka telah mengenal ayat-ayat tersebut. Hanya, mereka tetap setia hidup bagi Allah dan berdoa, sehingga iman mereka pun menang. Damai sejahtera Allah memenuhi hati mereka. Ini merupakan kabar baik bagi kita semua, terutama bagi mereka yang sedang mengalami keraguan dan keputusasaan. Damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Setiap manusia sangat memerlukan damai sejahtera Allah karena kedamaian adalah langkah awal manusia mulai melangkah maju. Mengapa manusia harus ada damai sejahtera? Karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka mereka pada umumnya bersifat egosentrik, mengutamakan dan berpusat untuk diri sendiri, tidak takut akan Tuhan dan tidak mengindahkan hukum kemanusiaan. Sehingga kehidupan dalam masyarakat umumnya rapuh dalam semua hal, misalnya terganggunya keamanan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, budaya, bersosialisasi. Contoh, manusia di Sodom dan Gomora yang terlalu berdosa sehingga Tuhan menghanguskan mereka beserta kota-kota TSB. Demikian pun pada waktu air bah yang mana semua manusia dan hewan ditenggelamkan kecuali Nuh dan isi kapalnya, dibuangnya bangsa Israel ke Babel, menggunakan bait Allah sebagai tempat berjualan. Namun karena damai sejahtera Allah melampaui segala akal, maka Tuhan tidak membiarkan manusia terus menderita di dunia, sehingga mengutus anaknya datang ke bumi untuk mencari mereka yang hilang dan yang menjauh dari Tuhan.
bahkan karena kasih-Nya yang luar biasa bagi manusia sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia agar manusia memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, apa gunanya manusia memperoleh damai sejahtera? Pertama, agar manusia bisa merasakan adanya damai sejahtera. Setiap manusia diberikan kesempatan oleh Yesus untuk menerima damai sejahtera, supaya bisa timbul perasaan dalam diri mereka yang ingin mencari Tuhan, lalu diikuti oleh permohonan pengampunan dosa kepada Tuhan dan tidak lagi kembali berbuat dosa, dan selanjutnya lakukan kehendak-Nya berupa aplikasikan peraturan-Nya dalam kehidupan manusia. Kedua, supaya damai sejahtera antar manusia terus berkembang, karena itulah tujuan kematian Kristus. Semua manusia supaya jangan sia-siakan kesempatan yang diberikannya untuk menerima dan mengembangkan damai sejahtera, terutama untuk berinteraksi antara sesama manusia. Ketiga, manusia harus aktif mengembangkan dan mempertahankan damai sejahtera. Peningkatan efektivitas damai sejahtera bukan hanya untuk kepentingan dirimu saja tetapi juga untuk manusia lainnya, di mana Anda bertemu dan dalam kesempatan apa saja. Damai sejahtera untuk kita. Setiap manusia memperoleh damai sejahtera, namun pemanfaatannya tergantung dari pribadi masing-masing. Tuhan yang memberi damai sejahtera kepada manusia, supaya mereka bisa aplikasikannya, bahkan dikembangkan dan dipertahankannya untuk kepentingan bersama. Karena Tuhan tidak menghendaki kekacauan dalam kehidupan manusia. Karena itu, terima dan kembangkanlah damai sejahtera Allah itu dalam kehidupan kita masing-masing. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah itu memiliki banyak fungsi dan kegunaannya. Salah satunya adalah untuk memelihara hati dan pikiran kita. Memelihara hati dan pikiran berarti seluruh isi hati dan tindakan dalam pikiran kita dijaga dan dipelihara oleh Allah. Memang harus kita akui sangatlah sulit menjaga hati dan pikiran kita. Hati dan pikiran kita selalu lebih cenderung memikirkan kekhawatiran. Tidak ada manusia normal yang tidak pernah merasa takut atau khawatir dalam hidup ini. Kadar tingkatan kekhawatiran itu berbeda antara seorang dengan yang lainnya. Ada orang yang mengalami sedikit masalah saja sudah merasa sangat khawatir bahkan sampai susah tidur. Namun sebaliknya ada orang yang tidak terlalu khawatir walaupun sedang dirundung banyak masalah. Kedua tipe kepribadian ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Renungan ini ditujukan terutama untuk kita yang memiliki kepribadian yang mudah khawatir atau cemas bila sedang menghadapi sebuah masalah. Salah satu kunci untuk bisa menang dalam menghadapi kekhawatiran ialah dengan memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Damai sejahtera ini bukan berasal dari dunia melainkan berasal dari Roh Kudus. Damai sejahtera yang dari dunia ditentukan oleh faktor luar atau sekeliling, sedangkan damai sejahtera yang dari Allah berasal dari dalam hati kita. Walaupun kita sedang berada dalam situasi yang sekacau apapun, kita tetap bisa memiliki kedamaian atau ketenangan bila kita memiliki damai sejahtera yang dari Allah. Damai sejahtera juga merupakan salah satu bagian dari buah roh.
Pernyataan bahwa damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal menyingkapkan bahwa hal itu tidak dapat kita jelaskan, tetapi dapat kita alami karena Dia memelihara hati dan pikiran kita. Damai sejahtera kita berasal dari keyakinan bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia tetap memegang kendali. Hanya Dialah yang menyediakan penghiburan yang memberikan ketenangan jiwa, yang memenuhi pikiran kita dengan pengharapan, dan yang memampukan kita berserah bahkan di tengah segala perubahan dan tantangan. Untuk bisa menjalani hidup dengan penuh damai sejahtera meskipun dalam proses yang menyakitkan, kita perlu melakukan dan mengingat beberapa hal di bawah ini. Pertama, mengikut sertakan Yesus dalam hidup kita. Yesus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan, damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Artinya kita perlu mengikut sertakan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita, apapun itu dan bagaimanapun itu. Sebab Dia ingin kita menjadi anak yang demikian. Anak yang manja yang tak bisa hidup tanpa bapanya. Kedua, menyerahkan diri kepada Tuhan. Contoh terbaik dari menyerah pada kehendak Tuhan adalah apa yang dilakukan Yesus. Malam ketika Dia dikhianati, Yesus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Yesus berdoa. Inilah keindahan dari sebuah penyerahan. Ketika kita meletakkan kekacauan kita di tangan Tuhan, maka tangan kita akan bebas dan istirahat di hadirat-Nya. Dia akan membebaskan kita. Dan dalam penyerahan juga kita akan diberdayakan oleh iman untuk lebih percaya kepadanya. Ketiga, percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan soal ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Allah tahu bahwa pekerjaan kadang membuat kita merasa tertekan, pernikahan kita seperti benang yang berantakan, bahwa kita bermasalah dalam kesehatanmu, bahwa kita berduka karena kehilangan sesuatu, dan keuangan kita terbalik. Dia tahu kerinduan hati kita. Dia tahu apa yang kita perlu. Kita percaya, setiap orang percaya bisa memiliki damai sejahtera ilahi yang dimiliki oleh Yesus dan Paulus seperti yang ditunjukkan mereka dalam menghadapi situasi sulit. Tentu saja, jenis damai sejahtera seperti ini tidak bisa datang begitu saja. Tuhan akan melatih kita dengan mengizinkan masalah dan badai pencobaan dalam hidup ini. Melewati masalah demi masalah dan pencobaan demi pencobaan yang Tuhan izinkan, maka akan timbul buah roh kedamaian yang dapat memberi ketenangan di tengah situasi apapun. Ya, itulah tujuan utama dari setiap pencobaan yang Tuhan izinkan, yaitu agar kita memiliki buah yang matang. Karena itu, milikilah damai sejahtera dari Allah, maka kita akan merasakan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini. Apa arti dari Filipi 4 ayat 6? Janganlah kamu khawatir akan apapun, tetapi dalam segala keadaan, dengan doa dan permohonan, serta dengan ucapan syukur, sampaikanlah permohonanmu kepada Allah. Ayat ini memberikan arahan yang jelas dan menawarkan harapan sejati bagi orang yang percaya kepada Kristus.
Dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ada beberapa hal yang mungkin mereka khawatirkan. Paulus menulis kepada mereka ketika dia berada dalam tahanan rumah, atas izin Kekaisaran Romawi. Gereja di Filipi telah mendukung pekerjaan misionarisnya, dan mereka mungkin mengkhawatirkan kesejahteraannya. Rupanya, ada perselisihan di gereja karena orang-orang bertindak egois, dan mereka perlu fokus pada teladan Kristus. Guru-guru palsu juga berusaha untuk merusak keyakinan mereka terhadap Kristus dan terhadap ajaran Paulus, dengan mengajarkan bahwa suatu bentuk ketaatan terhadap hukum diperlukan untuk keselamatan, dan akhirnya perselisihan dalam gereja telah mencapai titik sedemikian rupa sehingga Paulus memanggil nama 2 orang perempuan dan meminta mereka untuk rukun. Paulus kemudian mengakhiri suratnya dengan nasihat dalam Filipi 4 ayat 4 untuk bersukacita senantiasa karena Tuhan. Saya akan mengatakannya lagi, bergembiralah. Disinilah gereja menghadapi tekanan eksternal dan masalah internal, dan mereka mungkin bertanya-tanya apakah mungkin untuk merayakannya dengan gembira. Jika keputusasaan atas masalah-masalah yang dibahas dalam surat ini, atau apapun, telah merampas sukacita jemaat Filipi, maka Paulus memberikan solusinya dalam Filipi 4 ayat 6. Tidak perlu khawatir dan khawatir tentang apa yang terjadi, solusinya adalah dengan menyerahkan permasalahan tersebut kepada satu-satunya yang benar-benar dapat melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Umat Filipi harus berdoa dalam segala situasi, menyampaikan permohonan mereka kepada Tuhan dan memanjatkan doa syukur atas apa yang telah Tuhan lakukan. Paulus tidak berjanji bahwa Tuhan akan mengabulkan semua permintaan mereka. Mereka tidak diberikan cek kosong. Namun ia berjanji bahwa ketika jemaat Filipi berdoa tentang berbagai hal, Allah akan mengubah jemaat Filipi itu sendiri, dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, ketika mereka benar-benar mendoakan masalahnya dan memilih untuk bersyukur, maka Tuhan akan memberi mereka kedamaian. Meskipun ditulis untuk gereja Filipi, prinsip Filipi 4 ayat 6 berlaku untuk semua orang percaya. Saat kita mempunyai masalah dan kekhawatiran, seringkali kita lupa mendoakannya. Kemudian, ketika kita berdoa, kita mungkin berpikir bahwa satu-satunya pertolongan yang dapat Tuhan berikan adalah dengan mengabulkan permintaan yang telah kita sampaikan dan mengubah keadaan. Tuhan mungkin saja melakukan hal itu. Dia mempunyai kuasa untuk mengubah situasi apapun. Namun Dia tidak akan terbatas pada hal itu saja. Tuhan tidak berjanji untuk mengubah setiap situasi sesuai keinginan kita. Apa yang Dia janjikan adalah memberi kita kedamaian dalam situasi apapun. Dengan kata lain, Tuhan mungkin atau mungkin tidak mengubah keadaan. Namun Dia akan mengubah watak kita terhadapnya sehingga hal itu tidak menyebabkan kekacauan batin dalam diri kita. Secara praktis, Filipi 4 ayat 6 memberi kita contoh doa yang perlu kita panjatkan ketika kita cemas atau khawatir. Pertama, kami menolak kekhawatiran. Jangan khawatir tentang apapun. Kemudian, kita cukup memohon kepada Tuhan apa yang kita perlukan dalam setiap situasi. Melalui doa dan permohonan, sampaikan permohonan kita kepada Tuhan, dan kami berterima kasih kepadanya atas semua yang telah Dia lakukan dengan ucapan syukur.
Akhirnya, kita beristirahat, mengetahui bahwa Dia mengasihi kita dan akan melakukan segala sesuatunya demi kebaikan kita dan kemuliaan-Nya. Kedamaian Tuhan adalah milik kita. Ada beberapa baris dalam sebuah lagu yang ditulis oleh Tony Wood dan Kevin Sainkes yang merangkum prinsip Filipi 4 ayat 6 dengan indah. Kadang-kadang Dia menenangkan badai dengan bisikan, damai sejahtera. Dia dapat mendiami laut manapun namun ternyata tidak, maksudnya Dia akan melakukannya. Terkadang Dia memeluk kita erat-erat dan membiarkan angin dan ombak menjadi liar. Terkadang Dia menenangkan badai. Dan di lain waktu Dia menenangkan anaknya. Siapakah Heman orang Ezra dalam Mazmur? Heman orang Ezra adalah penulis Mazmur 88 dalam Perjanjian Lama. Judul Mazmur ini berbunyi, sebuah lagu. Sebuah mazmur tentang anak-anak Korah, untuk direktur musik, menurut Mahalat Leanot. Sebuah topeng Heman, orang Ezra. Jelas dari judul ini bahwa Heman berasal dari anak-anak Korah, yang berarti dari keluarga Korah, dan kemungkinan besar Heman adalah seorang penulis lagu dan musisi. Heman bekerja sama dengan Raja Daud dan juga disebut sebagai peramal dalam 1 Tawarikh 25 ayat 5. Heman lain disebutkan dalam 1 Tawarikh 2 ayat 5. Namun ia berasal dari suku Yehuda dan Heman yang berbeda dengan yang disebutkan dalam Mazmur. Heman dalam Mazmur 88 adalah seorang Lewi yang disebutkan beserta silsilah keluarganya dalam 1 Tawarikh 6 ayat 33 berkata, dari Bani Kohat, Heman, pemusik, bin Yul, bin Samuel. Heman adalah cucu Samuel, hakim terakhir Israel yang mengurapi Raja Saul dan Raja Daud. Selain itu, Heman terdaftar sebagai salah satu dari 3 musisi utama yang ditunjuk oleh Raja Daud untuk pelayanan bernubuat, diiringi kecapi, dan simbal. Keluarga Heman terkenal, disebutkan dalam 1 Tawarikh 25 ayat 4-6 berkata, adapun Heman, dari anak-anaknya, Bukia, Matanya, Uziel, Subel dan Jerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti dan Romamti Ezer, Yosbekasyah, Maloti, Hotir dan Mahaziot. Semua ini adalah putra-putra Heman, peramal raja. Mereka diberikan kepadanya melalui janji-janji Allah untuk meninggikannya. Allah memberi Heman 14 putra dan 3 putri. Semua pria ini berada di bawah pengawasan ayah mereka untuk musik di bait suci, milik Tuhan, dengan simbal, kecapi dan kecapi, untuk pelayanan di rumah Allah. Keluarga musiknya yang terdiri dari 14 putra dan 3 putri menonjol pada masa pemerintahan Raja Daud. Heman dan keluarganya juga hadir ketika tabut perjanjian dibawa ke Yerusalem. Semua orang Lewi yang menjadi pemusik Asaf, Heman, Yedutun dan anak-anak serta sanak saudara mereka berdiri di sisi timur mezbah, mengenakan pakaian lenan halus, dan memainkan simbal, harpa, dan kecapi. Mereka ditemani oleh 120 orang imam yang meniup trompet. Heman dan orang Lewi lainnya berpakaian formal, bernyanyi, dan memainkan alat musik pada saat ini. Nampaknya Heman masih menjabat pada masa Raja Salomo anak Daud. Heman dianggap sangat bijaksana. Salomo, yang paling bijaksana di antara semuanya, dibandingkan dengan Heman,
Dia lebih bijaksana dari siapapun, termasuk Etan, orang Ezra itu, lebih bijaksana daripada Heman. Musisi dan orang bijak Heman bertugas di Israel sebagai orang Lewi, peramal, penulis lagu, ayah yang saleh, dan orang yang berpengaruh pada masa Daud dan Salomo. Saat ini, satu-satunya lagunya yang dikenal adalah Mazmur 88, sebuah lagu tentang kerinduan akan Tuhan. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan aku, atau siang dan malam aku berseru kepadamu. Pengharapan tidak mengecewakan, Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan berasal dari kata dasar, harap yang artinya, memohon, meminta, keinginan supaya sesuatu terjadi dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Sedangkan pengharapan dalam Alkitab adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut pengertian Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan tentunya sangat dibutuhkan ketika seseorang tergeletak tak berdaya karena rumah tangga hancur berantakan, bisnis dan pekerjaan jatuh ke titik nol, kesehatan ambruk, masa depan sepertinya kelihatan suram, sehingga kita tidak sanggup berdiri lagi. Menghadapi situasi seperti ini, kita harus bisa menerima kekecewaan yang terbatas, tetapi jangan pernah kehilangan harapan yang tidak terbatas. Artinya bahwa kekecewaan itu seberapa hebatnya, terbatas, tetapi harapan itu tidak terbatas. Oleh sebab itu biarkan harapan itu berbisik dalam pikiran dan hati kita. Jangan bungkam bisikan itu karena masalah yang Anda hadapi terlalu berat dan banyak. Dengarkan suara itu dan biarkan suara itu menghidupkan harapan kita yang hampir padam. Harapan adalah kata yang luar biasa. Itu harus kita camkan dalam pikiran kita selamanya. Harapan adalah kata yang memberikan pencerahan, bersinar dan gemerlap, membuat kita bisa melihat ke depan, menjadikan kita berani dan memiliki kepercayaan diri lagi dalam Tuhan. Harapan membuat kita memiliki hari esok, untuk bisa bertahan hidup, kita harus memiliki harapan. Harapan membuat kita mampu keluar dari situasi dan kondisi yang mengurung hidup kita. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan karena kasih karunia Allah telah dicurahkan bagi kita oleh Kristus Yesus. Untuk itu dalam segala problema hidup, tetaplah menaruh pengharapanmu kepada Tuhan Yesus, karena Ia sanggup. Pengharapan memberikan daya tahan. Saat menapaki jalan panjang nan gelap pun diyakini bahwa di depan sana sebuah cahaya terang akan muncul. Oleh karena itu keterbatasan bukan sebuah alasan untuk menyerah. Alih-alih menjadi pemicu untuk berbuat yang terbaik bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Pertama, kita harus meyakini bahwa pengharapan itu adalah sebagai proses. Pada ayat 3 dan 4, disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi seketika namun melalui sebuah proses.
untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan. Kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup menimbulkan ketekunan. Ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga berbuah pengharapan. Kenapa kenyataannya banyak orang yang nyatanya kecewa akan pengharapannya? Karena dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan membuahkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji bahkan terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Kedua, kita harus meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percayai sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Harapan membuat kita memiliki hari esok. Untuk bisa bertahan hidup, kita harus memiliki harapan. Harapan membuat kita mampu keluar dari situasi dan kondisi yang mengurung hidup kita. Karena itu, milikilah pengharapan dalam Tuhan, karena pengharapan dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Allah sumber pengharapan. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap orang beriman. Kita bisa saja dapat bertahan hidup 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa air, dan 8 menit tanpa udara. Tetapi kita tak bisa bertahan 1 detik pun tanpa pengharapan, sebab itu merupakan bagian penting dari kehidupan. Ketika tak ada lagi pengharapan, hidup ini pun berakhir. Orang-orang, dimanapun mereka berada, kerap mencari harapan di tempat-tempat yang salah. Mereka mencarinya di dalam hubungan mereka, di dalam buku-buku motivasi, di dalam agama, dan di dalam pembenaran diri. Namun hanya ada satu tempat untuk menemukan harapan sejati. Alkitab mencatat bahwa harapan sejati ditemukan dengan menghadapkan wajah kita kepada Allah. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita butuh harapan yang seperti itu, dan itu hanya tersedia melalui hubungan kita dengan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepadanya, Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk memenuhi kita dengan harapan yang dari Allah semata. Dia mengasihi kita dan Dia berkarya untuk mendatangkan kebaikan untuk kita. Pertanyaan kita sekarang adalah apa saja yang berkaitan dengan pengharapan itu? Pertama, siapa sumber pengharapan? Pengharapan sejati hanya dapat kita temui di dalam Tuhan. Jika kita berharap kepada manusia, maka kita akan kecewa. Pada dasarnya manusia akan menolong sesamanya di saat dia merasa kuat.
Sedangkan di masa kini ada banyak orang yang merasa perlu dikuatkan. Di saat seperti ini, kita banyak menemukan orang yang semakin egois. Hanya orang yang benar-benar sadar bahwa salah satu cara menguatkan dirinya sendiri adalah membantu menguatkan orang lain. Jangan egois. Sekalipun pergumulan kita berat, tetaplah mendukung dan menolong orang lain. Jangan pernah membiarkan diri kita terlena dengan tipuan iblis. Sebab iblis mau kita egois dan tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Oleh sebab itu tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Semakin berpengharapanlah kepada Tuhan. Kita juga harus semakin melekat kepada Tuhan. Kedua, kekuatan pengharapan. Di dalam Tuhan kita menikmati kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Di dalam Tuhan kita akan menikmati kasih-Nya yang tak bersyarat dan menerima kita apa adanya. Kasih Tuhan itu kekal selamanya. Di dalam kasih-Nya kita memiliki pengharapan yang kuat. Di dalam Tuhan kita juga akan menikmati sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Kita juga akan memperoleh pertolongan Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan dan pengharapan ekstra. Roh Kudus juga memberikan hikmat yang luar biasa kepada setiap orang yang sungguh berharap kepada Tuhan. Roh Kudus juga selalu memberikan peringatan yang tepat waktu. Percayalah kepada Roh Kudus yang selalu memberi pertolongan dan solusi yang tepat waktu. Ketiga, berapa kali kita harus berpengharapan dalam hidup ini? Tentu saja sebanyak jumlah persoalan dalam hidup yang kita alami dan jumpai. Artinya kita diminta untuk tetap memiliki pengharapan setiap kali menghadapi masalah. Kita harus berlimpah dalam pengharapan. Hal ini yang diharapkan Rasul Paulus terjadi dalam kehidupan jemaat di Roma dan juga dalam kehidupan kita semua. Pengharapan yang berlimpah akan membangkitkan sukacita dan damai sejahtera yang besar dalam diri kita. Tetapi membangun pengharapan bukan hal yang mudah, apalagi kalau kita membangunnya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dengan segala keterbatasan diri yang ada, maka pengharapan yang kita bangun bersifat rapuh. Karena itu Rasul Paulus mengajak jemaat di Roma dan kita semua untuk membangun semangat pengharapan itu di dalam diri Tuhan Yesus sebagai sumber pengharapan. Hanya di dalam Tuhan Yesus, kita akan menemukan pengharapan yang sejati. Sayangnya banyak orang yang menolak kehadiran Tuhan Yesus untuk memberi pengharapan sejati dalam hidup mereka. Mereka memilih untuk mencari pengharapan yang lain di luar Tuhan. Hanya orang yang hidup dalam iman kepada Kristus akan sedia menyerahkan hidupnya dalam pengharapan bersama dengan Tuhan. Dengan iman, kita dapat mempercayakan hidup kita untuk aktif bersama-sama dengan kasih Tuhan yang senantiasa nyata. Iman akan memampukan kita untuk dapat melihat segala sesuatu yang ada di balik pengharapan yang kita bangun di dalam Kristus. Sebab itu pengharapan yang kita bangun dalam iman bersama Kristus takkan pernah menjadi pengharapan yang sia-sia. Kristus akan menuntun kita untuk dapat melewati apapun kesulitan hidup yang kita alami. Karena itu, marilah kita bersandar pada Allah sebagai sumber utama pengharapan kita agar kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam kita. Sebagai penutup, mari kita pahami kitab Mazmur ini. Penulis deskripsi pada pembukaan kitab Mazmur menyatakan Daud sebagai penulisnya sebanyak 73 kali. Sikap dan identitas Daud secara jelas terlihat pada berbagai mazmur dalam kitab ini.
walaupun jelas bahwa Daud yang mengarang sebagian besar Mazmur, ia bukan penulis semuanya. 2 Mazmur 72 dan 127 kemungkinan besar ditulis Salomo, anak dan penerus Daud. Mazmur 90 merupakan doa yang kemungkinan ditulis Musa. Satu bagian yang terdiri dari 12 Mazmur berasal dari keluarga Asaf. Bani, putra Korah mengarang 11 Mazmur. Mazmur 88 dihubungkan dengan Heman, dan 89 dihubungkan dengan Etan orang Ezrahi. Kecuali Salomo dan Musa, semua pengarang lainnya adalah imam atau kaum Lewi yang bertanggung jawab sebagai pemusik dalam tempat kudus selama pemerintahan Daud. Sekitar 50 Mazmur tidak menyebutkan nama penulisnya. Tanggal penulisan, sebuah penelitian tentang waktu penulisan kitab ini, dicocokkan dengan topik yang dibahas, menunjukkan bahwa Mazmur yang dituliskan di kitab ini meliputi jangka waktu beberapa abad. Mazmur tertua di dalam kitab ini kemungkinan adalah doa Musa, sebuah renungan mengenai kelemahan manusia dibandingkan dengan keabadian Allah. Mazmur yang paling terakhir kemungkinan pasal 137. Sebuah lagu ratapan yang ditulis di masa bangsa Israel menjadi tawanan kerajaan Babel, selama kurun waktu tahun 586 sampai 538 sebelum Masehi. Sangat jelas bahwa 150 Mazmur telah ditulis oleh beberapa penulis dalam kurun waktu ribuan tahun dalam sejarah bangsa Israel. Kemungkinan besar, semua Mazmur ini dikumpulkan dan dipersatukan dalam kitab sebagaimana ditemukan sekarang, oleh seorang redaktur yang tak dikenal, tidak lama setelah Israel pulang dari pembuangannya, sekitar tahun 537 sebelum Masehi. Tujuan penulisan kitab Mazmur merupakan kitab terpanjang dalam Alkitab, yaitu 150 Mazmur. Topik yang diliputnya juga sangat beragam. Mazmur mengulas subjek seperti Allah dan ciptaannya, peperangan, penyembahan, hikmat, dosa dan kejahatan, penghakiman, keadilan, dan kedatangan Mesias. Ayat kunci, Mazmur 19 ayat 1, langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 22 ayat 16-19, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 29 ayat 1-2, kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 51 ayat 10, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur 119 ayat 1-2, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Rangkuman, Kitab Mazmur merupakan koleksi doa, sajak, dan lagu pujian dari para penyembah Allah, yang ditulis dengan segala pujian dan hormat,
bagian dari kitab ini digunakan sebagai buku nyanyian pujian bangsa Israel pada zaman dahulu. Keterkaitan dengan musik dalam kitab Mazmur dapat dinilai dari judulnya. Mazmur diambil dari kata Yunani yang berarti sebuah lagu yang dinyanyikan bersama dengan alat musik. Bayangan, rencana Allah mengirimkan juru selamat bagi umatnya menjadi tema yang diulang berkali-kali dalam kitab Mazmur. Ramalan tentang Mesias bisa ditemukan dalam berbagai bagian di kitab Mazmur. Mazmur 2 ayat 1-12 menggambarkan kemenangan Mesias dan kerajaannya. Mazmur 16 ayat 8-11 menggambarkan kematiannya dan kebangkitannya. Mazmur pasal 22 menggambarkan juru selamat yang menderita di atas kayu salib dan memberi nubuatan yang terperinci mengenai penyaliban. Semuanya digenapi dengan sempurna. Kemuliaan Mesias dan pengantinnya digambarkan dalam Mazmur 45 ayat 6-7. Sedangkan Mazmur 72 ayat 6-17, 89 ayat 3-37, 110 ayat 1-7, dan 132 ayat 12-18 menggambarkan kemuliaan dan kebesaran pemerintahannya. Praktek bernyanyi memuji Allah adalah salah satu dampak bagi orang yang didiami Roh Kudus. Mazmur merupakan buku pujian gereja mula-mula yang mencerminkan kebenaran di dalam Kristus. Allah masih tetap Tuhan yang sama dalam semua mazmur. Akan tetapi, kita meresponinya dengan berbagai cara, menurut situasi yang kita alami dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa Allah yang kita sembah. Pemazmur berkata, Ia yang tinggi dan ditinggikan di atas segala pengalaman manusiawi tetapi juga dekat dengan kita dan berjalan selangkah demi selangkah menelusuri jalan kehidupan bersama-sama dengan kita. Kita dapat membawa semua perasaan kita kepada Allah, tanpa mempedulikan betapa negatifnya itu, atau dipenuhi dengan berbagai keluh kesah. Namun kita dapat merasa lega bahwa Ia akan mendengar dan mengerti. Pemazmur mengajarkan bahwa doa yang paling bermakna adalah tangisan yang meminta pertolongan kepadanya, di mana kita merasa tidak sanggup sendirian menanggung berbagai masalah hidup ini. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan,
oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.